evaluasi kami orang-orang kecamatan terkhususnya kasih KLH itu harus hadir hari ini sebenarnya. Karena apa? Kasih KLH itulah ujung tombak dari laporan perencanaan pembangunan yang diprakarsai oleh KPMD. Itu sebenarnya apa Ibu? Kita ada gandung. Oke, tadi izin Pak Kabit. Saya ini perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya, bagi yang belum kenal ya, nama saya Antoni SD. SD itu bukan si Tompul, si Tumorang dan lain-lain. Tapi SD itu adalah hadiah dari orang tua saya, yang mana ini tidak ada kaitannya dengan STM. SD itu sarjana teknik elektro suntek saluran udara tegangan tinggi. Sangat panjang Pak. Jadi saya itu hari ini bisa menghitung energi listrik dan rugi-ruginya dari 60 lebih saya masih bisa hitung Bu. Nggak ada hubungannya di desa. Sangat melimpah Pak. Nah itu yang saya dengan teknik itu Bu. Saya dari elektro bagian arus kuat. Nah yang itu daya listrik ini saya sampai sekarang masih bisa memasang instalasi listrik satu rumah. Baru seminggu yang lalu saya pasang listrik di rumah mertua saya, mesinnya. Jadi tidak ada hubungannya. Yang membuat saya itu sampai di sini apa? Nah, ayo ini lagi. Nah itu Bu. Saya dari 2011 sudah pindah-pindah kayak kucing beranak Bu. Jadi di sini yang dari kecamatan yang baru kenal, saya itu sudah pernah menjadi staf dinas sosial mengurus orang gila, mengurus orang mati, meninggal yang tidak ada informasi siapa keluarganya itu di tahun 2011. Di tahun 2013 saya di LPSE Kabupaten Ponorogo pengadaan secara elektronik itu, yang kantornya sekarang di Perkin. Ada tower, itu kita punya satu-satunya tower. Nah itulah saya pengelola 3 kasih. PLT kasih jaringan, PLT kasih pengelola data, dan PLT kasih LPSD pengadaan elektronik. Nah itu berat dulu di 2013. Di 2015 saya ditarik oleh Pak Badi Uzaman untuk menjemput Siskudes pertama di Kabupaten Ponorogo. Itu saya tahun 2015 dengan Arif Hidayat di bulan November Desember 2015. Jadi sampai hari ini saya masih hafal itu isi dalam Siskudes. Ini yang belum tahu kawan-kawan ini, di tahun 2015 saya sudah menyebut isinya Siskudes itu apa, arah dari BPKP itu apa, arah dari Pepernas itu apa, itu di tahun 2015. Dan melatih seluruh kepala desa, bendahara desa waktu itu di Desember 2015, 15 di Provinsi Bengkulu. Ada 10 hotel yang kami catat dulu. Nah itu di tahun 2015. Setelah selesai pelatihan, saya ditarik oleh gubernur di Dinas Pendapatan Daerah di Esbakul menjadi pegawai Pemprov, pindah domisili Pak. Setelah ada penggabungan antara Karo Keuangan dan Dispenda, kalau kita ini Kabak Keuangan, Bagian Keuangan dan Pemerintahan berubah menjadi BPKD. Kalau kita berubah menjadi BKD. Saya dari BPKD di bagian membagikan dana desa di Provinsi Bengkulu. Ya, saya kaget. Di Bengkulu saya bagi dana desa juga. Pas di PP saya dilatih untuk Siskudes. Jadi itu yang diselidik oleh pemerintah provinsi. Setelah selesai membagikan uang dana desa di Provinsi Bengkulu, saya pindah di Samsat yang dekat sini, Samsat Buko di tahun 2017. Setelah bekerja sekian tahun, di 2018 saya ditarik ke Bapeda
Muku-muku balik lagi Pak Ibu semuanya ke daerah, membuat saya tim anggota RPJM Kabupaten waktu itu di Bapeda. Setelah register RPJM-nya Bapak Bupati, baru di 2021 bulan Oktober diletakkanlah di bidang SDA dan PTG sampai hari ini. Itu perjalanan pekerjaan. Kok bisa Bapak pakai baju hitam Pak? Nah itu dia. Saya di 2021 baru seminggu Dinas PB saya diundang di Jakarta. Tuh, menjadi fasilitator komponen 2B. Apa itu komponen 2B? Desa inklusi. Sebenarnya sudah lama, bukan 2024. Setelah itu di tahun 2022 ada pendataan nasional di regional 1 tentang SDGs 4. Apa itu SDGs 4? Data anak sekolah dan data anak berisiko putus sekolah dan anak tidak sekolah, ATS dan ABPS itu. Kita ada 4 lokus masalah. Di nomor kita ada. Terus di nomor 3 baru ada program komponen 2C1 yang dimana Permenkes nomor 2 tahun ini untuk tahun 2025 di pasal 9 program desa digital, inilah dia. Kita sudah jalan duluan, namanya program desa cerdas. Jadi dulu ada 20 lokus. 20 lokus di Kabupaten Muko itu ada program desa cerdas namanya. Sudah selesai, habis di bulan November kemarin. Nah, di Permenkes yang tahun ini untuk tahun depan itu semua desa boleh membuat desa cerdas. Di pasal 9 Permenkes nomor 2 tahun 2024 untuk prioritas dana desa tahun 2005 di pasal 9. Nanti buka di rumah, boleh. Jadi ada lagi keraguan tentang desa digital. Kalau kami mengatakannya di komponen 2C itu adalah desa cerdas. Tapi di dalam pasal 9 itu bernama desa digital. Oke? Nah itu Bu, kok bisa tadi teknik elektro bagian listrik waktu itu bisa dilipat. Nah inilah Ibu, Bapak semuanya, sejarah panjang dari 2011 sampai hari ini. Saya sudah mengabdi memakai baju coklat ini 14 tahun. Nggak terasa waktu sudah 14 tahun saya mengabdi. Oke, itu saja sekilas perkenalan. Kita lanjut Bu Leni. Nah, ini saya pertama nih. Untuk KPMD, langkah awalnya itu di RPJM desa. Makanya keluar Undang-Undang 3 kemarin, setelah dilantik di tempat regional 1, 2, dan 3, saya buat grup dengan Pak Kabit. Pak, izin saya membuat grup di luar dinas. Siapa yang berkoordinasi langsung dengan saya, silakan bergabung di dalam grup itu. Namanya grup RPJMDes Perubahan dan review RPJMDes di desa. Itu Undang-Undang nomor 3 ya. Tetapi banyak yang tidak mau gabung. Jangan salahkan saya lagi nih Pak. Banyak yang tidak mau gabung, antara review dan perubahan itu beda. Banyak desa mengatakan review itu seperti ini loh Pak, perubahan ini seperti ini loh Pak. Terbalik. Jadi dasar utama untuk KPMD, kita harus matangkan dulu di RPJMDes-nya. Ada tidak programnya? Contoh, stunting. Sejuta kali pun kita cari di rekening mata parameter Siskudes, tidak ada rekening itu namanya stunting Pak. Tidak ada Ibu.
Tidak bakalan ketemu tulisan stuntingnya. Tetapi penjabaran dari stunting itu banyak sekali penjabarannya di bidang pembangunan. Apa salah satunya? Subkomponen program nomor 2 titik 2 di bidang kesehatan, posyandu, kesehatan, dan lain-lain. Di nomor 7 di bidang sanitasi, di bidang pemukiman. Itulah yang stunting. Yang berikutnya lagi kemiskinan ekstrim. Terus lagi komponen 2B desa inklusif. Itu dalam penanganan stunting. Kenapa? Yang kita libatkan itu adalah anak-anak yang cacat, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang benar ini. Iya, stunting itu ada 2 lagi, penanganan dan pencegahan. Nah, ini yang kawan desa yang ketemu dengan saya sering kayak ngomel di kantor. Pak, stunting itu cuma untuk ini beli obat aja Pak. Kita nanti ini salah. Bukan seperti itu maksud dari RPJM yang ada 18 itu. Makanya dari orang-orang dokter yang di atas sana dibuatlah 18 SDGs. Apa maksud SDGs? Untuk pelaksanaan proses perencanaan yang melibatkan KPMD. KPMD ini sudah lama Bapak Ibu. Apa artinya? Nanti Bapak Ibu buka Permendagri nomor 7 tahun 2007 Pak. Pasti ketemu di situ. Sudah lama. Sebelum dana desa itu dikucurkan oleh pemerintah pusat dan 1 miliar per desa, orang pusat sudah membuat Permendagri nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat. Sudah lama. Bukan semenjak Antoni masuk di PPD 2021, tidak. Ini yang tidak kita kaji. Kok bisa kejar Pak Antoni masuk ke KPD-nya? Itu karena ada workshop terakhir di Desember 2021. Bapak Ivanovic mengundang seluruh dinas PMD se-Indonesia. Saya masukkan lembaran, kalau saya bilang itu lembaran kiamat. Kenapa? Karena sudah habis waktunya nih tentang KPMD. Banyak desa tidak membuat laporannya. Dana sudah habis di akhir tahun kan di Desember. Makanya sedang itu laporan kiamat saya catatan. Pak, satu lembar ini nih, satu lembar APS tulisan tangan saya. Laporan KPMD itu terdiri dari 1. Dikeluarkanlah di Kepmendes 143. Nanti kita tambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Itu tulisan tangan saya. Di Kepmendes itu tulisan tangan saya di 1 halaman itu. Sama persis kalimatnya apa yang saya tulis di workshop tersebut. Nanti kita tambahkan. Sebanyak itulah gencar dasar hukum Kepmendes nomor 143 tahun 2022 di bulan akhir tahun. Oke, lanjut Bu Deke. Di mana aturannya? Terus lagi. Ini sudah tadi. Terus lagi terus. Lagi. Oh, ke depan. Nah ini. Lagi atas. Nah, kader kesehatan adalah bidan desa. 1. Kalau tidak ada bidan desanya, kan ada perawat nih, ya kan? Ada perawat laki-laki dan perempuan. Itu dikatakan di poin 2. Itu sudah disediakan. Kader kesehatan yang dimaksud poin 1 adalah yang berasal dari kader kesehatan lainnya. Semua yang bakal ibu tanyakan sudah ada jawabannya Pak.
Ada kemarin desa mana saya lupa, WA HP saya, Pak, kami tidak ada bidan desa. Pak, kami hanya ada perawat laki-laki. Itu penemuan dibacain dong. Nah, ini kadang-kadang tidak mau baca. Semua jawaban yang bakal ditanya sudah ada di lampiran dan di SKKPMD tersebut. Bacalah secara berlembar. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya, kita harus membaca. Kalau nggak membaca apa sih itu? Pak, bidan desa sudah, pusing. Padahal boleh. Kadar posyandu pun boleh kalau tidak ada bidan desa dan perawat. Kenapa? Mengirimkan anggaran baru. Nah, ini triknya. Pak, kalau buat SK baru Pak, nanti uangnya dari mana Pak? Ya kamu, itu jawabannya. Kita pakai kader kesehatan yang ada di posyandu. Honornya dari mana? Ya dari posyandu. Ini tidak mengeluarkan honor lagi. Kalau dia tidak mendapatkan honor di posyandu, honor di KPM, baru kita masukkan dia di SK ini untuk daftar honornya. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kader pembangunan manusia. Siapa itu? Yang mengurus panti. Ini orangnya. Ya, mengurus 0 sampai 1000 hari kehidupan. Nah, di sini kader pembangunan manusia. Kadang-kadang kawan di desa ini, Pak KPM itu yang ngurus masyarakat tidak Pak. Nah, nggak dibacain. Baca di SKKPMD-nya. Apakah dia kader pembangunan manusia atau kader pemberdayaan masyarakat? Ingat loh, beda antara KPM dan KPMD. Ya Pak Sarjono, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, lanjut Bu Miki. Nah, di dalam Kepmenda 143 itu juga ada unsur perempuan. Siapa unsur perempuan yang dalam masuk itu adalah ibu-ibu PKK dan pemerhati perempuan. Apakah boleh Pak selain PKK? Boleh. Contohnya siapa? Yang majelis taklim. Boleh Bu. Kenapa? Itu salah satu output yang dihasilkan oleh majelis taklim itu adalah pemerhati perempuan-perempuan yang tidak ada rumahnya di rumah, kita ajak ke majelis taklim. Itu maknanya. Bukan nggak bisa majelis taklim. Boleh. Tapi kita menganggarkan uang baru kalau majelis taklim. Bagaimana Pak cara tidak melakukan yang baru? Masukkan yang majelis taklim tadi ke mana? Posyandu. Masukkan lagi mana? KPM yang usaha samping. Mudah caranya, kita putar-putar dari uangnya. Tapi dengan orang yang sama. Nanti dia harus beli satu SK untuk dibayar honornya, tidak boleh bohong. Itu triknya. Terus lagi, kader pendidikan jelas Bapak Ibu semuanya. Guru PAUD, guru ngaji. Kalau PAUD-nya sudah negeri, jangan dilibatkan. Bagaimana Pak? Tuh, tenaga pendidik di desa. Siapa tenaga pendidik di desa selain dari PAUD? Guru ngaji, guru MDA, guru TPA. Siapa yang mengatur itu? Di dalam parameter Siskudes. Di dalam parameter Siskudes sudah jelas. TPA garis miring PAUD garis miring MDA milik desa. Kalau minta negeri, asetnya sudah pindah ke dinas pendidikan. Nggak boleh lagi dianggarkan. Cobalah kalau jangan balikan uang, saya jamin positif membalikan uang. Apalagi kader teknis. Ingat, kader teknis itu ada dua.
kader teknis yang sumbernya dari masyarakat desa, dan kader teknis yang dimaksud oleh Pak Sekda tadi. Ini kader teknisnya di KPMD itu ada 2, tapi darinya 2 juga. SK gantian di kader teknis sebagai staf pemerintah desa, masukkan dia di sini, aman, tidak bakalan temuan. Kenapa? Gebuk kita mengatakan honorarium kader teknis 300.000. Dananya dari mana? Jadi sudah selesai. Apalagi Pak Tony? Update tahun 2025. Ayo. Oke. Lagi ada kader budaya. Nah, ini yang update hari ini. Kenapa saya bilang kecamatan harus ada? Itu ada namanya nanti, diminta di bulan Januari, namanya kader budaya. Ini kenapa? Di Kepmendes 143 tahun 2022 itu ada kader tani yang tadi Pak Sekda jelaskan, ada kader budaya, ada kader nelayan. Kalau saya buat kader nelayan, ada desa seperti Mas Agus. Apakah ada nelayan di Sragen Jaya? Tidak ada. Itu akan mempersulit pikiran. Kenapa? Yang 5 itu aja sekarang masih amburadul. Betul kata Pak Santo tadi. Laporannya ada, teknis di desa 0,5%. Itu temuan dari mana Bapak bisa melihat itu? Buktinya, laporan kami di Kemendes, kegiatan pemberdayaan perempuan 0,09, update tahun lalu. Kegiatan pemerhati anak 0,6. Se-Indonesia itu buktinya bahwasanya ini tidak jalan sepenuhnya. Itu ada data di Kemendes. Kami rapat kemarin itu pas di Serang Banten, tanggal 12 Desember 2024 kemarin di Banten kami rapat tentang konsolidasi data nasional sekaligus program Smart Village yang langsung bertemu dengan Pak Menteri Desa. Pak Menterinya di depan, nanti di belakang. Sambil rapat koordinasi dengan orang Kemendes. Itu buktinya Bapak Ibu. Ada memang semenjak saya ngomel-ngomel, ini mulai dikerjakan. Ini omelan saya itu kadang-kadang tidak didengar, ya Kak, Ibu Beres. Setelah ada temuan, setelah laporan konfirmasi stunting diminta, nggak sadar di laporan KPMD ini ada laporan konvergensi stunting yang dimasukkan ke dalam indeks desa. Betul nggak Pak Kades sudah tidak? Mas Agus keluar ya. Ya, Mas Agus yang dua nih, Mas Eko dari Bukit Barat. Mana lagi nih? Saya kurang hafal nih karena udah baru semuanya sama nih. KPMD, yang mana KPMD tolong angkat tangan? Yang KPMD, yang koordinator KPMD yang mana? Yang mewakili KPMD yang mana? Oke, satu orang, 2, 3. Ibu dari mana Bu? Sinadaya, oh ya Bu Supati. Dari depannya? Oh iya. Maaf Pak, udah tua Pak. Oke, yang dari kecamatan, saya mau tahu dulu nih. 1, coba. Yang dari kecamatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita kekurangan 6 kecamatan ya. 6 kecamatan yang nggak datang. Saya tidak hitung dari sana. Jadi maksud saya, kenapa orang percaya? Oh ya Ibu Minang ya. Iya. Oke. Kenapa dari kecamatan itu harus ada di sini? Ini yang saya maksud. Kalau saya tambah lagi kader tadi, tambah pusing. Ada Bu di Kepmendes 143.
kader tani namanya. Kader tani. Yang tadi Pak Sekda katakan, ada kader tani. Itu tulisan tangan saya itu bukan. Satu halaman itu diambil oleh Bapak Ivan Taufik dan Pak Teguh, Direktur Dirjen Sosbud di Jakarta. Sama isinya. Karena saya bilang waktu itu, izin Pak Dirjen, saya bilang, kami di Hukum sudah jalan 1 tahun KPMD. Ini kertas yang Bapak minta tadi, langsung dibawa oleh itu. Dibahas dalam 1 bulan keluar Kepmendes 143. Kenapa? Saya bilang udah jalan, memang udah jalan 1 tahun. Dan saya yang memperkuat itu adalah Permendagri nomor 7 tahun 2007 saya tulis. Ternyata itu pedoman kuat. KPMD itu harus dibuat aturan baru. Sebelumnya tidak ada, Pak. Cuma mengacu kepada Permendagri. Kawan-kawan PLD dan PD yang nggak mau menilai Permendagri, kenapa? Kawan-kawan PLD beranggapan saya Kemendes loh. Untuk apa baca Kemendagri? Itu yang saya temukan di lapangan. Sehingga waktu workshop di bulan November itu, saya ngomong dengan PA pusat. Izin Bapak tenaga ahli PA pusat 1, 2, 3, 4, 5. Kawan-kawan PLD di lapangan hanya mengacu kepada keputusan Menteri Desa, Pak. Saya bilang gitu, Pak. Kok bisa, Pak Tony? Ini tuh buat saya langsung. Contoh saja masalah RPJMdes. Ribut, Pak. Ini mungkin Bapak Ibu pengalaman nih. Yang dipakai Permenes nomor berapa? Nomor 20 tahun 2021 kan? Padahal ada Permendagri 114 dan 113 tahun 2014 tentang BPD dan perencanaan pembangunan. Apa kata Pak TA Pusat? Dimarahin TA Provinsi. Bapak TA Provinsi yang dari Solo yang saya hormati katanya, Bapak jangan tinggalkan Permendagri 113 dan 4. 114 itu masalah apa? Perencanaan pembangunan. 113 tentang apa? BPD. Dimarahin TA Provinsi Solo, Pak. Orang Solo, sama-sama orang Solo, Pak. Dimarahin. Jadi Pak TA katanya yang dari provinsi tidak boleh meninggalkan Permendagri itu. Sama seperti KPMD. Jangan ditinggalkan Permendagri nomor 7 tahun 2007. Saya tulis, Pak. Pakai tulisan tangan saya. Itulah yang memperkuat, Pak, izin Pak Dirjen. Begitu saya tulisnya. Yang memperkuat nantinya mohon dikeluarkan keputusan Menteri baru terkait dengan KPMD. Alhamdulillah keluarkan 143. Itu pun yang saya katakan. Kalau tidak ada Kemendes, Pak, saya yakin Pak Dirjen juga nggak bakalan aktif nanti KPMD ini. Kenapa? Para PRD dan PD yang saya temukan di kecamatan dan kabupaten saya tinggal Permendagri. Padahal sudah ada di tahun 2007. Itulah sejarah dari Kemendes 143. Itu sejarahnya, Pak. Sejarah pahit dan sejarah kelam. Ya, nanti ada namanya kader budaya. Kader budaya ini siapa? Bapak Ibu nggak perlu pusing. Nanti di ABSK itu bertuliskan kader budaya adalah kepala kaum atau pemerhati orang tua di desa. Nggak mengeluarkan nomor baru. Iya, tinggal buka, Pak. Karena laporannya sudah kami minta kemarin. Ada kan kami di bidang SDPTG meminta laporan guru ngaji. Apa kemarin tuh yang tabel Excel? Data itu yang bisa dipakai. Jadi kami itu di bidang PTG itu Pak. Kami suruh kerja dulu. Baru kami keluarkan kader budaya. Gak pusing lagi tersadur. Kader budaya itu sudah dikerjain kemarin katanya. Yang guru ngaji sama
Pegawai syarat. Nah, yang pegawai syarat yang kami minta kemarin itulah nanti untuk laporan dari kader budaya. Sudah ibu kerjakan, sudah bapak kerjakan, nggak usah pusing. Sudah kemarin kami minta, itu ada di meja saya, kantor. Nah, tinggal nanti saya share di grup, ya, di grup kecamatan Pak Sul, Pak Sarjono, ya, saya share nanti di grup update SK KPRD. Nanti saya share. Kader budaya itu seperti apa? Siapa orangnya? Ibu bapak tidak usah pusing, ya. Kalau pusing nanti jangan dibuat-buat, baca dulu kertasnya. Oh ya benar apakah ini kata Pak Tony? Baca halaman sebelumnya. Kader budaya tidak mengeluarkan honor baru, tetapi yang sudah ada orangnya di sana, datanya sudah clear 2024 dengan 2025 lagi. Aman kan Pak? Ya Pak? Sudah ada. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan WA kami di bidang DPG, bisa langsung ke ruangan, bisa langsung menemui pimpinan kami, nanti biar kami dibagi oleh pimpinan. Seperti menghadap Pak Sekre, mohon arahnya Pak Sekre, menghadap Pak Kadis, mohon arah Pak Kadis. Kalau mau langsung ke ruangan SKTTG, ya monggo. Oke, itulah sekilas dari saya. Nanti kalau ada kepentingan laporan kita hidup saja. Siap itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago. Atas penyampaian